Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zudia di program Ulas Berita. Sudah lama kita tidak bersua ya nih Baraya Priangan TV. Gimana kabarnya di hari ke-11 Ramadan ini? Semoga Baraya sedang dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat nih puasanya ya. Seperti biasa di Ulas Berita kali ini, saya akan mengulas sejumlah berita menarik dan terhangat yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan edisi Selasa 11 Maret 2025. Sejumlah berita menarik dan terhangat dari wilayah Priangan Timur akan kita ulas yang paling menariknya ya. Langsung saja kita ke halaman utama, yang mana di sini datang dari wilayah Tasikmalaya, kota Tasikmalaya. Di sini pasti warga Tasikmalaya yang tinggal di kota nih, pusat kota pasti sangat merasakan dari dampaknya ini nih, pembangunan gedung Bank Mandiri diprotes warga. Di sini Komisi 4 mengatakan bahwa perizinan sudah lengkap, tapi ada hal-hal yang belum diselesaikan. Kenapa ya? Di sini dikatakan bahwa proyek pembangunan gedung Bank Mandiri di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya diprotes warga. Alasannya pembangunan tersebut dianggap belum mengantongi perizinan, salah satunya izin lingkungan. Nah, seperti kita ketahui bahwa adanya pembangunan itu pasti sangat mempengaruhi pemukiman, apalagi di sini adalah pemukiman yang padat, yaitu di tengah kota, yang mana juga banyak sekali kompleks perumahan gitu ya. Dengan adanya gedung Bank Mandiri ini, yang kita ketahui bahwa gedung itu tidak hanya satu lantai, tapi biasanya tinggi gitu ya, itu pasti sangat mempengaruhi kepada rumah warga, tidak hanya kepada posisi tanah gitu ya, tapi juga kebisingan itu pasti sangat berpengaruh. Di sini warga protes bahwa Komisi 4 DPRD Kota melakukan inspeksi mendadak sidak ke lokasi bangunan tersebut pada Senin 10 Maret 2023 kemarin ya. Berarti di sini menurut Ajat, dampak yang dirasakan warga dengan adanya proyek pembangunan tersebut salah satunya kebisingan yang ditimbulkan adanya proyek siang dan malam. Adanya bangunan rumah yang paling terdampak ada 3 rumah, di mana yang 2 rumah sudah mendapatkan kompensasi tapi tanpa sepengetahuan pengurus. Nah, di sini juga Ajat yang juga merupakan Ketua RT 1 Kelurahan Cikalang mengatakan pihaknya mengadu ke Komisi 4 DPRD untuk minta keadilan terkait dampak dari adanya proyek pembangunan. Ya, ini dengan adanya proyek pembangunan ini semoga bisa jadi sorotan gitu ya, khususnya bagi para petugas yang melaksanakan proyek pembangunan gedung ini, agar tidak merugikan masyarakat gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Sutisna Senjaya ini, Jalan Sutisna Senjaya ini memang yang pusat kota, tengah kota gitu, jadi pasti penduduknya banyak gitu. Yang kita ketahui tidak hanya penduduk pegawai kantoran, tapi juga ada warga biasa yang memang rumahnya di sana gitu. Kita doakan ini semoga secepatnya ada alternatif atau solusi terbaik agar tidak mengganggu masyarakat di sekitar Bank Mandiri, proyek Bank Mandiri tersebut ya. Kita doakan segera ada solusi terbaik. Nah, kita lanjut beralih ke wilayah Garut Sumedang, yang mana di sini datang dari wilayah Garut seputar bencana. Di sini Pemkab Garut tetapkan status siaga darurat bencana. Dalam kurun waktu 5 bulan terakhir di wilayah Kabupaten Garut tercatat mengalami 244 kejadian bencana alam yang sebagian besar dipicu oleh fenomena hidrometeorologi. Angka kejadian ini menunjukkan tingginya ancaman bencana di wilayah kota Dodol tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Garut, Aah Anwar Saipullah, mengungkapkan kejadian bencana tersebut mencakup tanah longsor, angin kencang, dan banjir. Nah, dari data yang dihimpun BPBD Garut hingga 28 Februari 2025 lalu, kejadian bencana yang terjadi paling dominan adalah tanah longsor dengan total 136 kejadian. Ya, memang dengan cuaca ekstrim ini mempengaruhi kepada kondisi geografis suatu daerah gitu. Ini di sini Garut ini salah satu yang terdampak. Dalam 5 bulan sudah mendapatkan 244 kejadian, yang mana itu bukan angka yang kecil. Nah, kita doakan semoga dengan adanya bencana-bencana alam ini ke depannya itu masyarakat tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tetap aman, selamat gitu ya, dengan kondisi yang demikian gitu. Nah, dengan adanya langkah-langkah penanganan ini tentunya
adanya bencana ini perlunya ada penanganan lebih ya, penanganan yang serius mendalam dari pihak yang bertugas. Di mana di sini dengan adanya langkah-langkah penanganan yang lebih terkoordinasi dan kesiagaan masyarakat yang lebih baik, Imbu AA Pemkab Garut berharap dampak dari bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan dan keselamatan warga Garut dapat terjaga dengan maksimal. Amin amin amin. Amin Allah rabbal alamin. Kita walaupun tidak berada di daerah tersebut yang terdampak, kita juga sebagai sesama manusia gitu ya mendoakan yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak gitu ya, agar bisa beraktivitas seperti normalnya gitu ya. Nah, selanjutnya ini datang dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang mana ini sedang ramai-ramainya karena akan terlaksananya PSU gitu ya. Di sini PSU digelar sederhana, KPU harus fokus tingkatkan partisipasi pemilih. Ya, di mana Komisi Pemilihan Umum KPU diminta untuk tidak menghambur-hamburkan anggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Pada PSU kali ini diharapkan lebih fokus pada peningkatan partisipasi pemilih dan sosialisasi di masyarakat. Di sini Maula Jannah menyarankan bahwa Maula Jannah ini sebagai pengamat politik Tasikmalaya, dia mengatakan bahwa dalam tahapan PSU ini tidak ada kegiatan yang sifatnya seremonial untuk menyerap anggaran. Apalagi saat ini dalam kondisi efisiensi, salah satunya acara seremonial yang disarankan tidak boleh di hotel, seperti pada Pilkada serentak 2024 kemarin. Ya, ini resolusi yang baik ya, agar anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu, oleh negara itu dapat disalurkan ke yang semestinya gitu ya, yang itu dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Nah, mungkin di sini juga dikatakan bahwa Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, menegaskan pelaksanaan pemungutan suara ulang akan dilaksanakan lebih sederhana oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini mengingat dengan keterbatasan dan efisiensi anggaran pemerintah daerah saat ini menjadi salah satu alasan. Kemudian waktu PSU yang berlangsung hanya 60 hari saja. Ya, kita doakan semoga dengan adanya PSU ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tentunya ya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Datang dari wilayah Ciamis nih. Seperti kita ketahui bahwa tempo hari memang kita sudah ini ya mendapatkan kebijakan baru dari kepala daerah yang baru gitu, dan kita lihat apakah sejauh ini program-program itu sudah terrealisasikan atau belum. Di sini ada ambulans kurang diperhatikan, warga Mekarsari meradang. Yang mana kita ketahui ambulans ini merupakan fasilitas kesehatan yang memang untuk hal-hal yang urgent gitu ya. Ya, dan semestinya ini memang dalam keadaan prima gitu ya, dalam keadaan baik agar dapat menampung masyarakat yang sekiranya membutuhkan layanan kesehatan yang optimal gitu ya. Di sini dikatakan bahwa fasilitas kesehatan berupa kendaraan ambulans yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambak Sari, dipertanyakan masyarakat. Kondisi ambulans yang tidak terawat dan diduga disalahgunakan untuk keperluan non-medis seperti mengangkut padi menjadi obrolan serius warga sekitar. Di sini dikatakan ada pernyataan dari warga berinisial D dari RT 5 RW 2. Dia mengatakan bahwa menyoroti kondisi ambulans yang merupakan hibah dari pemerintah kabupaten tersebut, kondisinya tidak dilengkapi fasilitas penunjang, membandai, dan sudah tidak layak pakai. Padahal Desa Mekarsari terletak jauh dari pusat layanan kesehatan dengan jarak tempuh 40-50 menit ke Ciamis kota dan 30 menit ke kota Banjar. Di sini juga dikatakan bahwa senada dengan hal itu, Yoyo Sutaria, warga Desa Mekarsari, menegaskan bahwa persoalannya bukan hanya soal status hibah, melainkan kelayakan dan prioritas fasilitas kesehatan. Ya, kita doakan ya semoga dengan adanya kepala daerah yang baru ini dapat menjadi hal yang diperhatikan, sangat diperhatikan gitu ya, karena ini tentunya jika ada kerusakan ini akan merugikan masyarakat juga, dan kita berharap yang terbaik, fasilitas-fasilitas khususnya kesehatan gitu yang sifatnya urgent itu dapat kembali disediakan dengan baik gitu ya, dengan kondisi yang sebaik-baiknya gitu. Dan mungkin kita beralih ke berita dari wilayah Banjar Pangandaran nih, yang mana di sini Basnas Pangandaran tetapkan besaran zakat fitrah tahun ini
Rp31.250 per jiwa. Rp31.250 per jiwa. Di sini Baznas Kabupaten Pangandaran telah menetapkan besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh setiap umat muslim di wilayah tersebut. Penetapan ini dilakukan berdasarkan harga bahan pokok yang berlaku saat ini serta ketentuan syariat Islam. Di sini juga membayar zakat fitrah, seperti kita ketahui ya, umat Islam itu dapat dilakukan sepanjang bulan Ramadan, namun dianjurkan untuk dilakukan pada penghujung bulan Ramadan. Ya, mungkin Baraya nih ya, informasi gitu ya, tambahan informasi bahwa nantinya itu zakat fitrah itu disampaikan ke siapa, disalurkan ke siapa. Di sini ada 8 golongan yang masuk ke dalam mustahik. Yang pertama itu fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua itu miskin, yang mana orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga amil, orang yang menghimpunkan dan membagikan zakat. Yang keempat mualaf. Yang kelima riqab, hamba sahaya yang melakukan perjanjian bebas. Yang keenam gorim, orang yang berhutang dan kesulitan membayarnya. Dan yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ini ibnu sabil, musafir atau orang dalam perjalanan ke suatu negeri yang tidak bermaksud maksiat. Ya, kita doakan ini semoga ibadah puasa kita gitu ya di bulan Ramadan ini berjalan dengan baik gitu ya, sesuai misalkan kita memiliki tujuan nih di bulan Ramadan, capaian-capaian apa harus yang kita capai, itu semoga semuanya tercapai gitu ya, mulai dari target misalkan hafalan, target ibadah, itu semoga semuanya tercapai, tertuntaskan, terjalankan dengan baik gitu ya. Kita lanjut ke berita terakhir dari wilayah Kota Tasikmalaya, yang mana Sekda apresiasi inovasi Puskesmas Panglayungan. Nah, di sini dikatakan bahwa Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Asep Gofarullah mengapresiasi kegiatan bazar kesehatan Ramadan dan pasar kurma yang digelar Puskesmas Panglayungan berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia dan DKM Rahmatullah Bumi Resik Panglayungan Kecamatan Cipdes akhir pekan lalu. Karena rangkaian kegiatan yang digelar tersebut merupakan implementasi inovasi yang dikembangkan Puskesmas Panglayungan. Mulai dari berbagai program ya, dari Jitus Jiwa, Pagi Peting di Cikaso, Keran Lanis, dan Kapal Sidora, serta Opor on the Mas. Nah, dengan inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat di Kelurahan Panglayungan, dan dikatakan bahwa agar terus dikembangkan bersama dengan RSUD Dr. Soekarjo ya. Jadi dengan aspirasi masyarakat gitu, inovasi dari masyarakat itu semoga dapat berkolaborasi baik gitu ya dengan pemerintah, dan juga semoga dengan adanya inovasi ini menjadi inspirasi juga nih bagi wilayah lain, tidak hanya di mana ini? Kelurahan Panglayungan, BRP Bumi Resik Panglayungan Kecamatan Cipedes, tapi juga di wilayah lainnya gitu ya. Nah, mungkin Baraya Priangan TV, mungkin sekian ulasan berita yang saya sampaikan. Itu untuk selengkapnya seperti biasa, agar tidak terjadi misleading atau ada kejanggalan, itu selengkapnya bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan juga seperti biasa di sini kita ada layanan iklan ya untuk Priangan TV. Itu buat Baraya nih yang memiliki produk atau jasa UMKM, itu bisa sekali diiklankan seperti di belakang layar ya, di belakang saya. Ini salah satu produk UMKM yang kita iklankan agar bisa mencapai target jangkauan pembeli gitu ya, konsumen. Itu bisa sekali menghubungi tim marketing kita, bisa di media sosial Priangan TV juga. Dan jangan lupa untuk Baraya Priangan TV yang sekiranya ingin menyampaikan statement, pertanyaan, opini, itu bisa sekali di kolom komentar ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, boleh sekali di like, share, dan jangan lupa di subscribe. Mohon maaf atas segala salah kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.